Injil Matthew, pasal 21. Waktu Yesus dan kami para muridnya sudah dekat Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di kaki Bukit Zaitun. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya berjalan lebih dulu dengan berpesan kepada mereka, "Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah kepadaku. Kalau ada orang yang menanyakan tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, Tuhan memerlukan 2 keledai ini, maka orang itu akan mengizinkan kalian membawa keduanya." Hal itu dilakukan supaya terjadi tepat seperti yang dikatakan Allah melalui nubuatan Nabi yang mengatakan, "Katakanlah kepada para penduduk Yerusalem, perhatikanlah, rajamu datang kepadamu. Dia rendah hati dan menunggangi seekor keledai beban, bahkan seekor keledai muda." Lalu kedua murid itu pergi dan melakukan tepat seperti yang Yesus suruh. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya dan meletakkan jubah-jubah mereka di atas punggung kedua keledai itu sebagai alas duduk. Lalu Yesus naik ke punggung keledai muda. Sangat banyak orang yang sudah berkumpul di situ melepas dan menghamparkan jubah mereka di jalanan untuk menghormati Yesus. Ada juga yang memotong ranting-ranting berdaun dari pepohonan dan menebarkannya di jalan itu. Orang-orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya di belakang terus bersorak-sorai, "Hosana! Terpujilah Tuhan atas kedatangan keturunan Daud ini. Diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempat-tempat yang tertinggi di surga." Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem, seisi kota menjadi gempar dan bertanya-tanya, "Siapa itu?" Orang banyak yang mengikuti Yesus menjawab, "Dia itu Yesus, Nabi yang berasal dari desa Nazaret di provinsi Galilea." Lalu Yesus masuk ke teras rumah Allah dan mengusir semua orang yang sedang berjual beli di situ. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang, juga menggulingkan bangku-bangku para penjual burung merpati. Katanya kepada mereka, "Dalam kitab suci Allah berkata, 'Rumahku akan disebut rumah doa.' Tetapi kalian sudah menjadikannya sarang pencuri." Lalu banyak orang buta dan orang pincang datang kepadanya di teras rumah Allah. Dia menyembuhkan mereka semua. Namun para imam kepala dan ahli Taurat menjadi sangat marah ketika melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus dan mendengar anak-anak kecil bersorak-sorai di teras rumah Allah, "Hosana, terpujilah Tuhan atas kedatangan keturunan Daud ini." Mereka berkata kepada Yesus, "Kamu mendengar anak-anak itu, bukan? Kenapa kamu tidak melarang mereka berkata begitu?" Jawab Yesus, "Ya, aku dengar. Tetapi kalian sudah tahu firman Allah, bukan?" Penulis Mazmur berkata kepada Allah, "Engkau sudah mengajar anak-anak dan bayi-bayi untuk memberi pujian yang sempurna kepadamu." Kemudian Yesus bersama kami meninggalkan mereka dan keluar dari kota Yerusalem. Kami pergi ke desa Betania untuk bermalam di situ. Besoknya pagi-pagi sekali, ketika Yesus dan kami dalam perjalanan kembali ke kota Yerusalem, dia merasa lapar. Dia melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan lalu mendekatinya untuk melihat kalau ada buah di situ. Tetapi ternyata pohon itu tidak berbuah, hanya ada daun-daun saja. Maka dia berkata kepada pohon itu, "Mulai sekarang kamu tidak akan pernah berbuah lagi." Saat itu juga pohon itu menjadi kering. Ketika kami murid-muridnya melihat hal itu, kami terheran-heran dan bertanya, bagaimana pohon ara itu bisa langsung kering? Jawab Yesus, "Aku menegaskan kepadamu, kalau kamu percaya tanpa ragu-ragu dalam hatimu, kamu juga bisa membuat keajaiban seperti yang aku lakukan kepada pohon ini, bahkan yang lebih besar lagi. Misalnya, kamu bisa meminta kepada Allah supaya gunung ini pindah ke dalam laut, dan hal itu akan terjadi. Segala sesuatu yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa Allah sedang memberikannya, maka kamu akan menerimanya." Pada waktu Yesus sudah kembali ke teras rumah Allah dan sedang mengajar di sana,
para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi mendatangi dia dan berkata, "Siapa yang memberikan wewenang kepadamu untuk mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami, seperti yang kamu lakukan kemarin? Atas nama siapa kamu melakukan itu?" Dia menjawab, "Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian. Kalau kalian menjawabku, maka aku akan memberitahukan siapa yang memberikan wewenang itu kepadaku. Coba jawab pertanyaanku ini, siapa yang memberikan wewenang kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah yang memberikannya, atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?" Lalu mereka berunding satu sama lain, "Kalau kita menjawab, Allah yang memberikannya, nanti Yesus akan menyerang balik. Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes? Tetapi jangan kita jawab, dia bekerja atas kemauannya sendiri." Kita takut jawaban itu akan membuat orang banyak ini marah, karena mereka percaya bahwa Yohanes adalah nabi. Jadi mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu aku pun tidak akan memberitahu kalian tentang siapa yang memberiku wewenang untuk melakukan tindakan seperti kemarin. Sekarang katakanlah pendapat kalian tentang cerita ini. Ada seorang bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki. Suatu hari dia menyuruh anaknya yang tertua, "Nak, pergilah bekerja di kebun anggurku hari ini." Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi dan bekerja di kebun. Lalu bapak itu menyuruh anaknya yang bungsu. Anak itu menjawab, "Ya Pak, aku akan pergi." Tetapi dia tidak pergi. Menurut kalian, yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya? Jawab mereka, "Yang tertua." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku menegaskan kepadamu, orang-orang berdosa seperti para penagih pajak dan pelacur sedang diterima sebagai umat kerajaan Allah, sedangkan kalian belum. Karena Yohanes datang dan menunjukkan kepada kalian hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kalian tidak mau mempercayai ajarannya. Sebaliknya, para penagih pajak dan para pelacur mempercayainya. Biarpun kalian sudah menyaksikan begitu banyak orang seperti mereka digerakkan oleh Allah untuk bertobat, kalian masih tidak menyesal dan tidak juga percaya pada ajaran Yohanes. Dengarkanlah cerita yang lain ini. Ada seorang pemilik tanah yang menyuruh hamba-hambanya membuat kebun anggur yang besar, lengkap dengan pagar di sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang tempat memeras buah anggur, serta membangun pondok jaga yang tinggi untuk mengawasi kebun itu kalau-kalau ada pencuri atau binatang yang masuk. Sesudah itu pemiliknya menyewakan kebun anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia pergi ke negeri lain bersama para hambanya. Waktu musim panen tiba, dia menyuruh hamba-hambanya pergi kepada para petani itu untuk mengambil hasil kebun yang menjadi bagiannya. Tetapi para petani itu menangkap hamba-hambanya. Yang satu mereka pukul, yang seorang lagi mereka bunuh, dan yang lain lagi dilempari batu sampai mati. Pemilik kebun itu menyuruh sekelompok hamba lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi para petani itu memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Akhirnya dia mengutus anaknya sendiri kepada para petani itu dengan pikiran, "Tentu mereka akan menghormati anakku." Tetapi waktu melihat anak itu datang, mereka berkata satu sama lain, "Lihat, yang datang ini adalah anaknya. Nanti dialah yang akan menjadi pemilik kebun ini kalau ayahnya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya kebun ini menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan menyeretnya keluar dari kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Yesus pun bertanya, "Jadi, waktu pemilik kebun itu kembali, apa yang akan dia lakukan kepada para petani itu?" Para pendengar menjawab, "Dia pasti akan menyiksa dan membinasakan para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya kepada petani-petani lain yang akan setia memberikan hasil yang menjadi bagiannya pada tiap musim panen." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kalian sudah membaca firman Allah, bukan? Ada tertulis, batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,
sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang utama. Apa yang Allah lakukan itu sangat mengherankan bagi kita. Karena itu, aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Setiap orang yang tersandung pada batu itu akan remuk, dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan hancur lebur. Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan itu, mereka mengerti bahwa Yesus berbicara tentang mereka. Maka mereka mencari cara untuk menangkap Dia, tetapi tidak berhasil karena mereka takut pada orang banyak yang percaya bahwa Yesus adalah nabi. Raja yang adil. Engkau memasuki Yerusalem dengan kerendahan hati namun penuh kuasa ilahi. Bersihkanlah hati kami sebagaimana Engkau membersihkan bait suci. Kiranya iman kami menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami berdoa dengan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bersama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.